أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari @muslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Judulnya ini Syarah 40 Hadis tentang Al-Quran. Wasiat Rasulullah SAW kepada pembaca, penghafal, pengamal, pelajar, dan pengajar Al-Quran. Ini nama penulisnya Syekh Ahmad bin Abdul Razak. Kemudian di sini ada tulisan bonus ebook tips menjaga hafalan Al-Quran. Tapi tidak tahu ini masih berlaku atau tidak. Nanti kita tes ya. Kemudian ini judulnya tadi ya, Syarah 40 Hadis tentang Al-Quran. Wasiat Rasulullah SAW kepada pembaca, penghafal, pengamal, pelajar, dan pengajar Al-Quran. Kemudian di dalam buku ini juga dilengkapi dengan tips menghafal hadis, makna kosakata, syarah hadis, kandungan hadis, keutamaan surah Al-Quran. Ini penerbitnya dari PKS Sumber Ilmu ya. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, karena hadisnya juga hanya 40-an. Total halamannya hanya ada 244 halaman ya. Nah, ini sinopsisnya dan juga ini keunggulannya. Keunggulan dari buku ini yaitu penjelasannya banyak yang segar dan baru. Isinya dipaparkan dengan indah, menjadi materi wajib bagi para penghafal Quran, memberikan motivasi dalam menjaga dan memurojaah hafalan Al-Quran, menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari dan menghafalnya, menjelaskan adab membaca dan menghatamkan Al-Quran, menjelaskan cara menghafal Al-Quran. Ini langsung saya perlihatkan saja daftar isinya ya. Ini daftar isinya. Seperti biasa di awal ada pengantar penerbit, mukadimah, metode menghafal hadis halaman 11, kemudian pendahuluan. Nah, ini di bagian pertama, hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yang pertama, hadis pertama ini keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Satu huruf dari kitabullah berpahala 10 kebaikan. Syafaat Al-Quran untuk para ahli Al-Quran pada hari kiamat, perumpamaan mukmin dan munafik yang membaca Al-Quran, dan seterusnya ya. Ini di bagian pertama ada 10 hadis. Nah, ada 10 hadis sampai dengan cinta mendengarkan Al-Quran. Kemudian di bagian kedua, hadis-hadis terkait dengan adab dan hukum. Ini yang ke-11 atau yang pertama di kelompok ini, ghibthah terhadap penghafal Al-Quran, tata cara Nabi membaca Al-Quran, jangka waktu mengkhatam Al-Quran, dan seterusnya. Ini juga ada 10 hadis. Kemudian di bagian ketiga, hadis-hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran dan pahala penghafal Al-Quran. Yang pertama di sini ada siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah yang terbaik dari umat ini dan juga paling utama. Kemudian ketinggian derajat ahli Quran meskipun mereka adalah budak. Di sini kelompok ini hanya ada 6 ya hadisnya. Kemudian di bagian keempat ada hadis-hadis tentang motivasi untuk menjaga dan memurojaah hafalan Al-Quran, menjaga Al-Quran dan senantiasa mengingatnya. Ini ada 3 hadis. Kemudian di bagian kelima, hadis-hadis tentang disunahkannya memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Jadi membaguskan suara juga sunnah ya. Tapi mungkin yang jadi
khilaf atau perbedaan pendapat itu ketika terlalu berlebihan ya. Memperbagus suara dan mengindahkannya ketika membaca Al-Quran sesuai kadar kemampuan. Memuji seseorang jika ia berhak dan aman akan fitnah dirinya. Sini juga ada 3 hadis. Kemudian di kelompok terakhir hadis-hadis tentang keutamaan surah-surah Al-Quran. Di sini ada keutamaan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran, kemudian surah Al-Kahfi, Al-Mulk, Kul ya, Kul wallah, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, ayat Kursi, dan 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Nah, ini saya perlihatkan tadi ada tips untuk menghafal hadis. Metode ya. Nah, ini metode menghafal hadis. Ada beberapa poin ya. Nah, ini metode mudah dan dalam menghafal hadis. Ambil satu hadis, lalu baca 3 kali dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan bahasa bila memang terjadi. Kemudian ulangi hadis tersebut 10 kali dengan ritme agak cepat sedikit. Ulangi hadis tersebut sebanyak 10-20 kali dengan membaca sambil menghadirkan gambaran matanya. Kemudian ulangi lagi hafalan hadis tersebut sebanyak 10-30 kali tanpa membaca. Kalau tadi dengan membaca ya, kalau ini sudah bil ghaib istilahnya. Dan seterusnya ya. Ini saya perlihatkan selintas isinya. Nah, di sini di bagian pertama, hadis pertama, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Di sini ada matannya ya, ada hadisnya, kemudian ada terjemahnya, kemudian di sini ada penjelasannya. Nah, ini penjelasan, kemudian ada makna katanya, pertanyaan seputar hadis, kemudian ada hikmah dan kandungan hadis. Jadi lengkap ya. Ini contohnya yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini yang disayangkan ini tidak ada doanya ya. Biasanya kan ada radhiyallahu an atau dengan singkatan RA. Di sini juga Rasulullahnya tidak ada sallallahu alaihi wasallamnya. Ini sayang sekali ya. Mungkin untuk mengirit tulisan ya buku, tapi saran saya untuk penulis ataupun untuk penerbit, kalau bisa jangan dihilangkan ya. Bisa ditambahkan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah dan saling mengkaji di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat yang menyelimuti mereka, para malaikat pun mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat yang ada di dekatnya. Barang siapa yang lamban atau kurang amalannya, maka nasabnya tidak bisa untuk mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, ini penjelasannya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang menginginkan kedudukan tinggi, punya reputasi mulia di antara sesama makhluk, memiliki wibawa meski tak punya kekuasaan, kekayaan tanpa harta, punya pertahanan kokoh tanpa senjata, kemuliaan meski tanpa bala bantuan kabilah, semua itu bisa terwujud dengan ilmu dan bermajelis dengan para ahli ilmu, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih tadi seperti itu ya. Ada matannya, matan hadisnya, dan ini untuk sanadnya tidak dicantumkan semua, hanya yang pokoknya saja. Ini seperti ini ya, supaya ini untuk mempermudah hafalan.
Yang lainnya juga kurang lebih sama ya, ada hikmahnya, ada makna perkataannya juga, dan lain sebagainya. Kemudian ini saya lihat yang terakhir aja, hadis ke-40. Di sini terkait keutamaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhir suratul Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini bagus kalau yang ini ada ya. Ini ada radhiyallahu anhu, ini juga ada sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau yang tadi di awal nggak ada, itu sayang banget. Rasulullah SAW bersabda, dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya pada malam hari, maka kedua ayat tersebut mencukupinya. Nah, ini ada penjelasannya. Nah ini ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Ini juga ada tambahan doa ini. Nah, kemudian ada hikmah dan kandungan hadisnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk review buku syarah 40 hadis tentang Al-Quran ini. Jadi tidak hanya keutamaan Al-Qurannya saja, tapi juga tentang adabnya dan lain-lainnya juga dibahas di dalam buku ini. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan video dari Muslim.com.